Halo, bertemu lagi guys. Hari ini kita akan melakukan instalasi sebuah distribusi Linux bernama Regatta OS versi 24. Ini adalah distro gaming turunan dari OpenSUSE ya. Langkah pertama kita download ISO-nya dari official website. Ada dua pilihan ya. Kita pakai metode torrent. Nah, ini adalah websitenya, kita klik link untuk torrent. Tapi ternyata ini adalah direct link ya, tidak apa-apa. Langsung terdownload 3,4 GB. Langkah kedua, kita akan burn ISO yang tadi kita download ke dalam sebuah flash disk. Saya menggunakan metode Ventoy di sini. Masuk ke website Ventoy, kita download softwarenya, lalu kita install. Colokkan flash disk, install, atau sebenarnya dia memformat ya, dikondisikan flash disknya. File ISO yang tadi kita download, kita tinggal copy ke USB yang sudah di Ventoy-kan tadi. Nah, ini adalah PC, ini bukan laptop ya, PC yang dipinjamkan ke saya untuk direstorasi. Cukup bagus ya, ini PC Intel G4400, kecepatannya 3,3 GHz, dan yang paling asik itu dia punya memori itu 4 GB. Dan sudah SSD ya, tapi hanya 120 GB ya, kecil sekali. 4 GB Inter-Core Duo. RAM-nya sudah DDR4. Nah, langkah ketiga kita harus persiapkan partisi di hard disk tersebut karena kita ingin dual boot ya. Kita gunakan disk management, kita pecah menjadi dua partisi yang 40 GB itu untuk Linux, untuk Regatta. Nah, setelah itu kita restart. Ini adalah menu Ventoy-nya. Tadi terlihat Regatta OS-nya langsung terloading, dan kita klik dan kemudian kita masuk ke menu Regatta OS live mode-nya ya. Nah, ini kita sudah sampai di live mode-nya Regatta OS, dan ini adalah behind the screen. Saya menginstal Simple Screen Recorder ya, supaya saya bisa install clean. OpenSUSE ini cukup ramah dengan Simple Screen Recorder dan saya bisa install clean. Langsung kita jalankan installernya, Regatta OS 4, kodenya Arctic Fox. Nah, ternyata di sini nggak ada basa-basi ya, dia langsung tanya kita partisi mana yang harus kita install ya. Coba saya ulangi lagi, kita back ya. Hanya bertanya bahasa yang akan kita pakai. Di next dia langsung ke menu partisi, tidak seperti installer Calamares yang lain. Nah, seperti biasa kita pilih pilihan kedua, repress partition yang 40 GB itu kita pakai untuk Regatta OS. Dan kemudian settingan bootloadernya saya pakai dua flash disk ya, seperti terlihat tadi. Satu itu flash disk installernya dan satu adalah flash disk untuk membuat grup bootloadernya. Setelah semua aman, kita tinggal klik install dan kita menunggu. Cukup lama ya, sekitar 20 menit. Nah, di sini saya ada percepat videonya. Kemudian kalau sudah terinstall, sangat mudah ya instalasinya. Ini mungkin yang paling mudah yang pernah saya lakukan. Regatta OS. Nah, setelah terinstall, kita restart. Dia baru menanyakan kita tentang locations, keyboard, dan users name-nya. Jadi ini terbalik dia punya langkah ya. Sebenarnya cukup bagus ya, karena untuk pemula mungkin mereka tidak terlalu ngerti fase ini. Jadi install dulu, baru kita setting kemudian ya. Mantap sekali distro Regatta ini ya. Dan setup semua, dia akan setting up lagi beberapa saat. Ini saya recordernya pakai HP ya, karena nggak bisa clean recording. Nah, kita sudah sampai di menu loginnya. Ada dua pilihan ya, Plasma X11 dan Plasma Wayland. Saya tetap pakai yang X11 saja karena bisa jalan Simple Screen Recorder. Nah, singkat cerita kita sudah sampai di Regatta OS-nya. Ini adalah tampilan Regatta OS-nya. Berjalan cukup lancar ya. Ini salah satu instalasi yang paling lancar, nggak ada basa-basi, langsung sampai di sini ya. Nah, tadi saya menginstal Simple Screen Recorder itu menggunakan Regatta OS Store ini ya. Kita juga bisa install dengan konsol dengan perintah sudo zipper install Simple Screen Recorder seperti yang saya lakukan di live mode tadi. Nah, ini kita lihat dulu Regatta OS isinya ya. Wah, mantap sekali, banyak game ya. Ini seperti Play Store-nya
gitu. Nah, kita lihat dulu about the system. KDE Plasmanya sudah versi 6, bagus sekali ya. Kernelnya versi 6.9.7 juga sangat baru ya. Ini Regatta OS ini baru dirilis sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu untuk versi 24.0.7. Dan kita lihat sistem monitornya, memorinya terpakai cukup banyak ya. Tapi sangat cepat ya. Ini walaupun 4 GB DDR4 dan Intel Core ya, masih belum i3, i5, i7 ya, tapi sudah berjalan cukup cepat ya, asik sekali. Resolusinya pun yang tinggi ya, 192 x 1080. Saya perkecil dia, memperbesar skalanya 150%. Seperti biasa, saya ganti wallpapernya. Wallpaper ini saya AI generated, nanti saya akan upload ke sebuah website untuk di-share bersama-sama. Langsung kita juga memainkan musiknya ya. Nah, musiknya berjalan dengan lancar di sini. Nah, kita masuk ke konsolnya ya. Sebentar, saya mau setting transparansinya dulu. Ini videonya ada saya percepat ya, I speed up the video. Ini adalah perintah untuk update-nya ya, sudo zyper up up, nothing to do. Kemudian saya install zyper, install NeoFetch ya. Di video yang terdahulu saya gagal install NeoFetch di Nitrox OS, dan di sini gampang sekali ya, jadi cukup melegakan. Kemudian saya coba install Symmetric ya, tapi Symmetricnya malah tidak bisa. Nah, di NeoFetch itu terlihat Intel Pentium J440 4 GB ya. Nah, LS CPU. Kemudian saya coba H-top-nya tidak bisa. Oke. Nah, mari kita lanjutkan, kita lihat-lihat explore lagi. Saya ganti lagi ya wallpapernya ya. Asik sekali. Nah, langsung kita akan mencoba. Oh ya, untuk selain Regatta OS Store itu, karena ini adalah open source, kita juga bisa menjalankan YAST Software Manager ya. Ini adalah software management GUI yang resmi dari open source ya. Semua open source kayaknya menggunakan YAST ini. Jadi kita tinggal search. Saya coba cari lagi Symmetric, ada nggak? Masa Symmetricnya nggak ada? Oke, kalau hanya Matrix sih banyak ya, cuman ini bukan yang kita cari. Oke, ya sudahlah, masih banyak agenda kita. Kita langsung coba Steam ya. Ini saya sudah login. Waktu kita pertama jalankan itu dia suruh kita update ya. Nah, ini videonya saya percepat. Dan saya menginstal sebuah game free yang agak ringan ya, karena hard disk saya kan nggak cukup. Namanya Consui Fighter. Ini game cukup amatir ya, tapi kita bisa pakai untuk ngetes Steam di Regatta OS yang hanya 4 GB dan jalannya juga di Intel Pentium Core ya. Nah, ini saya ada percepat. Ini adalah game fighting ya. Kita main yang easy aja, hanya diberi 2 karakter dan hanya ada 2 arena ya. Oke, gambarnya sangat anime ya. Animenya juga anime yang kasar. Oke. Wih, keren sekali. Oke. Ini seperti shadow fighting di Android ya. Nah, saya percepat saja. Sangat lancar ya. Asik sekali. Tidak ada lag, tidak ada gangguan. Steamnya berjalan dengan lancar. Consui Fighter ini juga berjalan dengan lancar walaupun sangat amatiran programming dan gameplaynya. Nah, saya coba sekali lagi ya, menggunakan karakter yang kedua tadi. Ini adalah seorang wanita. Kyoki versus Isamu Consui Fighter run on Steam Regatta OS
24.0.7 ya, I think. Run well, run smooth. Oke, ini karakternya tidak ada pakai weapon ya. Udah, saya percepat saja. Nah, ini adalah demo Steam, menjalankan Steam di Linux ya dengan distribusi Regatta OS. Regatta OS ini adalah turunan dari OpenSUSE. Nah, kalau kita punya Steam, punya account, kita bisa mendownload banyak game di Linux ya, cuman sangat terbatas. Ini saya filter yang free saja. Kalau yang berbayar sih, yang bisa jalan di Linux itu sudah cukup banyak ya, termasuk game-game yang bagus seperti Dota, seperti Counter Strike. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah Dolphin-nya. Setiap distribusi biasa mereka mengcustom Dolphin-nya ya. Ini customnya masih cukup standar ya, tidak terlalu aneh. Configure standar saja. Dan oh ya, kita akan mencoba sebuah feature yang dari tadi dipromosikan sama Regatta OS, yaitu Regatta OS Game Access ya. Ini adalah sebuah idenya tuh begini. Kadang-kadang di setiap developer game dia membuat klien untuk menjalankan game-game yang mereka buat ya. Misalnya di Battle.net, di EA Apps, di Ubisoft, mereka membuat klien untuk menjalankan. Nah, Regatta OS Game Access ini kelihatannya idenya adalah dia kumpulkan semua klien tersebut di dalam satu aplikasi, yaitu Regatta OS Game Access ya. Sayang sekali saya tidak bisa menginstal karena harddisk saya itu pasti nggak cukup ya, tapi idenya sangat bagus ya. Dia kumpulkan Battle.net, ada Amazon Game, ada Electronic EA Sport, ada Epic Games, ada Rockstar yang main di Grand Theft Auto ya, Apex Legends, bagus-bagus, ada Fallout, segala macam ya. Jadi ini adalah Regatta OS Game Access, ide yang sangat bagus ya. Oke, kita lanjutkan lagi, ganti lagi wallpapernya. Nah, di sini saya langsung coba game favorit saya, yaitu Super Tux Kart. Ini adalah game yang bisa langsung jalan di Linux ya, native Linux. Sebuah game racing game kart yang saya install untuk mengetes semua distro dari sejak beberapa video yang lalu ya. Nah, langsung saya loading. Di sini saya menggunakan settingan grafik yang paling tinggi ya. Nah, saya sudah download satu add-ons Arena dan langsung saya start ya. Tidak seperti di video distro lain. Di sini saya tidak percepat ya, supaya saya bisa menunjukkan pada rekan-rekan bagaimana Super Tux Kart ini berjalan dengan mulus dengan settingan grafik yang paling rata kanan ya, dengan resolusi 1900-an lagi. Nah, lihat geometrinya sangat smooth, bahkan di material yang transparan pun tidak berpengaruh. Shadow-nya juga bagus, anti-aliasing-nya juga bagus ya. Di sini saya memainkan di level yang paling tinggi ya, Super Tux Kart. Jadi walaupun ini gamenya kekanak-kanakan gini, ini genre-nya ada arcade tapi sangat susah ya. AI-nya itu sangat kuat. Dia bisa melakukan perintah-perintah seperti menembak kita, mensalib kita dengan lancar. Jadi sangat tidak mudah memainkan game ini melawan AI kalau sudah levelnya yang Super Tux Kart ya. Jadi ini game yang native, ada di Linux, sangat addiktif. Kita bisa multiplayer juga. Kita bisa mendownload kartnya itu adalah mobil kita, dan mendownload arena yang dibikin, track yang dibikin oleh player. Jadi kita tidak akan kekurangan track di sini. Lihat tuh bagaimana grafiknya begitu bagus ya. Super Tux Kart running on Regatta OS, hanya 4 GB, Intel Core Duo G4400 3,3 MHz ya. Nah, tidak terasa satu putaran ya, finish rank 15, sangat bagus dan sangat lancar.
Jadi sangat tidak mengecewakan. Bagus bener nih Regatta OS nih ya. Oke, demikianlah review SuperTux Card di Regatta OS ini. Kita akan coba lagi. Oke, kita balik lagi ke YAST Software Manager tadi. Saya mau lihat apakah Office yang ada dimuat di repository Regatta OS ini, Office-nya apa saja. Jadi untuk menginstal software di sini bisa pakai YAST Software Manager, pakai Regatta OS Store tadi, atau kita langsung pakai manual ketik di konsol ya. Office ada Only Office, G-Office itu ada apa ya? Ada LibreOffice. Oke, kita tes SC Controller dulu ya. Jadi tidak seperti distro gaming yang pernah saya coba, yaitu Garuda Linux ya. Di sini dia betul-betul memperlakukan kita itu seperti beginner. Jadi dia sudah sediakan semua untuk kita, untuk users. Kalau di Garuda Linux itu dia hanya persiapkan infrastrukturnya saja, OS-nya dibikin mantap, drivernya dibikin mantap, tapi bagian usersnya masih memerlukan seorang users Linux yang berpengalaman ya. Kalau di sini sepertinya dia target audience-nya itu adalah users Linux yang pemula yang betul-betul install Linux ini untuk bermain game ya. Ini game apa ya? Dragon and Titans MOBA. Hanya butuh 1 GB ya, sangat menarik ya. Mungkin teman-teman bisa coba. Regatta OS yang lain kalau di Works itu ada WPS Office, dan ini adalah software-software yang termuat di Regatta OS Store ini. Oke, kita lanjut lagi, kita mau review. Kita coba buka Firefox ya, dan kita masuk ke halaman Regatta OS 24 Arctic Fox. Jadi Regatta OS ini adalah when it's simple to get new apps, you can do anything. Game mode dan FSR key features-nya adalah Steam dan Regatta Game Access. Regatta Game Access ya. Get a quick and easy access to your game library. Jadi semua digital game distribution service Origin, Battle.net itu dikumpulkan di sini. Don't worry with the setting. Lalu ada Vulkan API ini ya. Ini udah infrastrukturnya. Mantap sekali ya. Kita baca lagi apa main featuresnya. Dia sudah pilihkan kita the best app ya, dan Vulkan tadi Regatta OS Game Access. Oke, langsung kita loncat saja ke promosi channel YouTube saya ya. Sekaligus kita mau ngetes YouTube di Firefox Regatta OS. Nah, ini adalah channel yang sedang rekan-rekan nonton, Historical Linux. Please subscribe. Saya mengupload semua distribusi ini sebagai kenang-kenangan bagi saya, karena saya hobi penggemar Linux ya. Oke, please subscribe Historical Linux. Dan kita coba Office-nya ya, Only Office. Jadi Only Office itu kita menjalankan satu client utamanya, dan di sana baru pecah mau spreadsheet mau Words ya. Di sini saya sudah persiapkan satu file Excel. Swiss Tournament ini untuk mengatur pairing ya, untuk turnamen, umumnya turnamen bermain catur ya. Nah, ini adalah file Excel yang sudah cukup kompleks. Kalau dia berjalan dengan lancar di Only Office ini, maka amanlah Only Office Excel ini. Jadi uji cobanya berjalan dengan baik. Dan kita lihat versinya, Only Office versi 8.1.1.27 Debian ya. Apakah itu artinya Debian? Baiklah, tidak terasa ya 20 menit sudah berlalu. Ini adalah installation dan review Regatta OS 24.0.7 Arctic Fox, sebuah distro gaming turunan OpenSUSE yang sangat bagus ya. Dari sejak instalasi sampai sekarang tidak ada hambatan sama sekali, mulus sekali. Ini betul-betul saya recommended ya. Sebuah
distro Linux yang jarang kedengaran tapi ternyata bagus, bisa diandalkan, enggak bikin kita itu stres harus belajar ini belajar itu ya. Please subscribe channel saya karena saya akan upload banyak lagi instalasi dan review distro Linux ya. Jadi Regatta OS 24 ini adalah distro gaming sama seperti distro gaming yang lain. Garuda Linux saya sudah pernah bikin videonya, Nobara dan Draugar. Salam untuk komunitas Linux Indonesia juga. See you, thanks for watching.